sudah presentasi dengan topik sesuai dengan silabus. Nah, setelah itu kan ada tentang perkuliahan herbalnya ya, yang untuk hipertensi, DM, benar ya? Ada Bu, besok hari Selasa. Oke. Jadi gini aja adik-adik, enggak apa-apa tetap dilaksanakan hari ini, tapi pakai Google Classroom saja, saya nggak pakai Google Meet, gitu ya. Nah nanti Selasa kita review, kita ketemu via Google Meet, kita review baik yang akupunktur maupun yang herbal. Tapi nanti di silabus saya anggap itu adalah perkuliahan akupunktur, gitu ya. Nah, biar tercover semua. Biar tercover semua, jadi kalian juga hari ini biar nggak nganggur, sudah kontrak dengan dosen lain apa enggak setelah ini? Siap, tidak ada Bu, cuma sama Bu ya. Baik, kalau begitu nanti tugasnya saya kirim lewat Google Classroom. Jadi gini adik-adik, tugas lagi enggak, jadi gini, herbal itu tidak bisa saklek. Nah, jadi kayak pernyataan tadi dari Lulu Antika kalau nggak salah yang tentang jahe ya tadi ya. Ya, siapa ya tadi? Yang ngomong jahe tadi. Iya, betul, Mbak Lulu. Ya, jadi pada beberapa orang jahe itu mungkin bisa dipakai. Tetapi saya sendiri sebagai penderita sakit mah, kalau saya mengkonsumsi jahe langsung sakit memang. Jadi saya hanya bisa 1 teguk. Pocari Sweat itu saya juga hanya bisa 1 teguk. Tetapi kalau kopi sehari 3 kali nggak apa-apa. Ya, jadi sendiri-sendiri memang adik-adik. Ya, jadi saya mau membahas dulu aja menanggapi itu tadi yang kayaknya tadi maaf kayak gitu-gitu ya. Jadi nggak salah-salah banget sih, nggak salah-salah banget. Oke, lepas masker aja. Jadi nggak salah-salah banget. Memang untuk jahe, jadi gini saya pengen mengatakan ke Anda sebenarnya titik berat dari pembelajaran di komplementer adalah kita belajar fleksibel. Ya, tidak bisa kita itu saklek. Pasti pakai ini pasti sembuh. Pakai itu ternyata tidak sembuh, tidak adik-adik. Jadi memang ada yang cocok dengan obat A, ada yang tidak cocok dengan obat tersebut. Ya, memang saya contohkan tadi aja yang jahe aja. Jadi yang jahe itu memang ada orang yang nggak cocok, tapi mungkin bisa diakali dengan kondisi begini. Kalau sakit mahnya sedang kambuh, saya nggak bisa mengkonsumsi jahe. Ya, saya nggak bisa mengkonsumsi jahe. Tetapi kalau sakit mahnya tidak sedang kambuh, jahe saya masih bisa mentoleransi. Ya, untuk jahe saya masih bisa toleran. Ya, kalau yang lainnya saya tidak. Untuk yang lainnya itu saya nggak bisa toleransi. Jadi kayak misalkan jeruk nipis gitu ya. Jeruk nipis itu banyak sekali orang yang pakai jeruk nipis aja kan gitu. Kalau saya nggak bisa. Untuk jeruk nipis itu saya langsung sakit. Ya, kalau saya dulu kalau dibilang herbal, pengobatan yang saya lakukan, jadi saya dulu sudah obat sakit mah mulai terendah sampai tertinggi sudah saya coba semua, sampai kena sakit ginjal juga karena kebanyakan obat. Jadi sembuhnya pakai apa? Saya pakai cap jahe. Kok bisa? Kok bisa? Nah, jadi waktu itu karena saya berat badannya naik, karena waktu itu kalau sakit makan harus makan ya. Nah, kalau sakit makan. Jadi saya akhirnya sering mengkonsumsi yang manis dan sebagainya. Berat badan saya naiknya signifikan. Nah, terus saya kurang nyaman dengan itu. Niatnya sebenarnya diet. Diet nanti takut sakit mahnya kambuh. Saya pelajari tentang dietnya Deddy Corbuzier yang OCD, Obsession Corbuzier Diet. Kemudian saya pelajari dietnya WRP. Saya pelajari dietnya Herbalife. Ini saya nggak promo ya, Semua diet itu sudah saya pelajari. Akhirnya saya menentukan diet ala Qorilah Saidah, mungkin lebih tepatnya begitu ya.
Jadi pada sebenarnya begini, melenceng sedikit nggak apa-apa karena ngomongnya masih levelnya herbal, dan ternyata apakah dengan metode tertentu, karena kita kan keperawatan komplementer ya, dengan metode tertentu bisa sembuh. Beberapa yang saya coba kalau menggunakan sakit mah ya, waktu itu menggunakan OCD, jadi Corbusier diet, beberapa pengguna itu sakit mahnya sembuh. Tetapi saya sendiri, saya orang yang nggak bisa diatur. Jadi mungkin susah masuk distrik kesehatan karena pengaturan ini, memang saya kesusahan. Jadi saya orang yang nggak bisa diatur. Jadi kalau saya sekalinya mengatur makannya harus nunggu sekian jam, saya menjadi lebih rakus. Nah, itu menghancurkan seluruh diet saya. Nah, kemudian saya juga pernah ikut diet pakai totok. Nah, di totok itu, terus dikombinasi hanya boleh yang cair saja, nggak boleh mengunyah. Saya hanya bertahan 2 hari, rindu mengunyah ternyata. Ternyata nggak cocok. Kemudian saya coba dietnya Herbalife. Ya bisa sih, tapi mahal di ongkos. Nah, akhirnya saya mencoba karena saya backgroundnya adalah orang NICU, orang intensif care. Kemarin waktu di perawatan anak saya sering masuk di kelas kalian. Di situ saya dulu mempelajari waktu saya dinas di PICU RSGM, saya mempelajari bahwa ternyata tubuh kita itu segimanapun juga dia punya batas metabolisme yang tidak boleh ditabrak, yang kita namakan basal metabolic rate atau BMR. BMR itu apa? Jadi kamu merem-melek, jantungmu kan masih berdenyut. Nah, artinya masih butuh energi. Jadi salah kalau kalian nggak makan sama sekali. Ya, itu nanti yang dihancurkan ototmu. Maka waktu itu saya menggunakan konsep itu, akhirnya saya menghitung kalori saya minimal yang nggak boleh saya tabrak. Gampangannya gini, wes nggak usah masuk rumus-rumus apa. Kenapa Herbalife menggunakan pagi 200 kalori, siang 200 kalori, malam 200 kalori. Oh sorry, itu dietnya WRD. Kalau Herbalife pagi 100 kalori, kayaknya 100, malah diblok lagi pakai obat pemblokir glukosa. Nah ternyata beberapa obat yang dibilang herbal ini kan ngomongin herbal ya, ternyata yang dibilang herbal itu ternyata beberapa produk malah menyebabkan gangguan liver. Tidak diketahui penyebabnya, tidak diketahui patofisiologinya, tetapi jika obat tersebut dihentikan membaik kondisinya. Nah, saya nggak mau aneh-aneh waktu itu. Akhirnya saya cuma berpikir yang penting kalori saya tidak saya tabrak, jadi jantung saya masih berfungsi dengan baik. Kayak gitu. Makanan kalau hanya sayur aja saya orangnya ya tadi susah diatur. Jadi saya kan merindukan makan bakwan, saya merindukan makan bakso. Jadi akhirnya saya kombinasi pakai hipno juga. Hipnonya enggak kayak Dewi Huges gitu, enggak. Saya tanamkan dalam pikiran saya. Allah itu sudah memberikan nikmat saya lebih di Stika Sangtua ini. Kapan sih saya nggak bisa makan enak? Saya bisa makan enak. Mungkin waktu itu di level itu. Bagi Anda mungkin ya nanti kan bisa ketika Anda mungkin orang tuanya gajian atau ada rezeki makan enak. Jadi ketika kita ketemu makan enak, nggak usah terburu nafsu, nggak usah segera dimakan. Allah itu loh masih nantinya. Jadi saya cenderung kalau misalkan ada makan enak ya cukup saya cicip saja. Terus karena waktu itu niatnya diet, saya coba nasi kan nggak bisa, tanpa nasi kan nggak bisa. Jadi setiap sore saya beli sayur, daripada masak sendiri saya beli capcay, terus saya kasih nasi. Nah ternyata lama-lama nasinya hilang, capcaynya kan porsinya besar, cukup. Nah hampir setiap hari saya makan capcay. Dapat 1 tahun sakit mah saya hilang. Ya jadi kalau tadi dibilang Lulu Antika merasa bersalah karena masalah jahe, ternyata setelah saya setahun mengkonsumsi capcay, itu saya bisa makan pedas, tapi nggak boleh double. Jadi misalnya pedas sama kecut nggak boleh, pedas aja, kecut aja. Tapi yang paling tahan memang sama kopi. Akhirnya saya bersahabat balik lagi bisa mengkonsumsi kopi. Nah, terlepas dari itu semua, herbal tidak herbal ini efektif enggak dan sebagainya.
Kalau saya juga pengajar akupuntur, kemarin minggu lalu saya ngajarin kalian di dalam pengobatan Chinese Traditional Medicine atau TCM, Traditional Chinese Medicine, ada organ yang dia makanannya khusus. Contohnya limpa. Limpa itu makanannya nasi, makanannya manis. Benar memang. Waktu saya makan capcay saja, ketika sakit saya nggak perlu obat paha lagi. Saya cukup beli 1 porsi capcay, sembuh. Tetapi saya sering mengalami kondisi di mana lidah saya kuning, lidah saya membentuk gigi. Ketika saya belajar Thai tradisional, belajar Chinese Traditional Medicine, saya melihat ternyata limpa itu makanannya manis. Jadi saya bukan pembenci nasi. Biasanya para orang yang diet, biasanya nasi itu jahat dan sebagainya. No. Ada satu zat yang saya tidak tahu ada di nasi, itu nggak bisa digantikan sama yang lain. Yang ketika saya sakit, saya cukup mengkonsumsi 1 porsi nasi putih tanpa apapun, saya sembuh. Ya, entahlah asam folatnya, B4-nya, saya kurang tahu. B1 bisa jadi tiamin, ya kan, B1 urutannya tiamin, riboflavin, niacin, pantotenat gitu kan. Nah itu kalau urutan vitamin B-nya. Tapi itu memang ada zat di dalam satu zat itu memang tidak bisa digantikan. Tetapi kalau dibilang ini cocok, ini nggak cocok, sejauh ini saya belum bisa cocok dengan jahe untuk sakit mah. Jadi saya ingin di sini mau saya tekankan apa sih, kok hanya cerita aja. Saya mau ngasih tahu ke kalian bahwa di sini tuh kita ngomongnya fleksibel. Si A cocok dengan jeruk nipis, si B cocoknya dengan jahe, saya cocoknya dengan capcay, lain-lain. Begitu. Karena ternyata ketika saya ketemu para herbalis, ada yang dia itu hidup mati pokoknya madu. Madu itu pokoknya yang paling bagus. No, adik-adik. Ada orang-orang tertentu yang kelembabannya tinggi. Kalau menurut traditional Chinese medicine, badannya tidak cocok dibandingkan dengan madu. Karena madu itu lembab. Ya, jadi di sini saya mau ngajarin kalian jangan saklek. Gitu. Ini nggak efektif, ya berarti kamu perlu coba alternatif yang lain, namanya aja pengobatan alternatif gitu ya. Jadi jangan terlalu merasa bersalah kalau nggak ngefek, tapi misalnya kamu ngefek juga jangan menyalahkan yang bilang tidak ngefek. Itu aja sih pembelajarannya. Mungkin ini pembelajaran toleransi kayaknya untuk keperawatan komplementer ini. Gitu ya adik-adik ya. Oke, saya mencoba menjawab satu persatu dari kolom chatting dulu. Sejauh mana tanggung jawab pengobatan tradisional untuk melakukan upaya pengobatan pada pasiennya, tuntutan apa yang dapat ditujukan pada pengobatan tradisional dan sebagainya. Sejauh ini adik-adik, kalau kalian datang ke dokter herbal sendiri di UNER itu ada jurusan Hatra memang. Cuman saya kurang tahu untuk legalitas dan sebagainya, saya kurang tahu. Sejauh ini mungkin ada lisensi untuk Batra, tetapi banyak juga orang yang terapi alternatif, dia jualan herbal. Yang itu kalau misalkan Anda nggak cocok, nggak bisa dituntut. Nggak tahu ya, sejauh ini kok nggak cocok, cukup ditinggalkan, tidak ada tuntutan. Beda dengan medis, terutama operasi, malpraktek, hukumnya jelas, beda ya. Jadi payung untuk terapi komplementer ini masih gray area. Jadi kalau Anda pengen jadi terapis, masih ada kesempatan. Tinggal Anda ikuti kursus apa, kursus ini itu, nggak ada masalah. Ya, oke ya. Jadi pengobatan pada pasien, tuntutan apa saja yang ditujukan pada pengobatan tradisional apabila merugikan pasien, sejauh ini nggak ada. Kenapa? Karena herbal ini jalannya pelan, nggak kayak obat medis. Ada salah satu perawat, obat ini harusnya intramuskuler, dimasukkan intravena, pasien meninggal, langsung dituntut. Kalau herbal enggak langsung meninggal gitu, enggak, cuma nggak cocok aja. Itu cukup dihentikan aja, jadi jarang ada tuntutan. Itu ya. Apakah terapi biologi seperti herbal ini diatur diperbolehkan oleh Menkes? Sejauh ini diperbolehkan. Ada undang-undangnya kalau nggak salah. Masih penataan sih kalau di Indonesia saya bilang.
Oke, apa saja manfaat terapi biologi tadi sudah dijawab. Kemudian apa saja contoh herbal? Simple. Anda jadi vegetarian itu ya sebenarnya maksudnya herbal itu lebih ke arah ya tanaman yang alami tanpa pengobatan kimia, arahnya sebenarnya tidak ke sana. Anda batuk terus marut itu namanya kencur dikasih gula batu itu juga herbal. Anda bikin jeruk nipis dibikin infus water itu juga herbal. Jadi herbal itu luas, prinsip pengobatan dari herbal adalah pengobatan yang alamiah seperti itu ya. Kemudian apa peranan kontribusi tenaga medis pada terapi komplementer? Rata-rata untuk terapi komplementer tidak dilaksanakan oleh tenaga medis. Ya, untuk terapi komplementer mungkin hanya anjuran saja. Kalau sekarang kan seringnya madu yang dipakai, itu hanya anjuran saja. Kemudian untuk sakit mah tadi sudah saya jelaskan. Oke. Tadi bingung ya dibolehin atau nggak dibolehin gitu. Yang jelas gini aja, dia nggak akan berdampaknya itu langsung dan langsung fatal, enggak. Kalau misalkan Anda pengen mengkonsumsi jahe kok dirasa enak, anget, nyaman, nggak dilanjutkan. Tapi ketika satu titik tertentu, ketika kamu sakit, kalau saran saya mending dihentikan. Oke. Bagaimana tanggapan kelompok tentang cara mencegah pengobatan herbal kita tidak bertolak belakang dengan pengobatan medis? Ya jadi kalau dulu ketika saya pergi ke Thailand, rumah sakit herbalnya memberlakukan 2 kali siklus pengobatan herbal. Kalau nggak berhasil baru pindah medis. Jadi tidak bareng-bareng. Kalaupun mau dikombinasikan, ya agak susah ya, gimana ya? Yang jelas nggak terlalu fatal banget sih, enggak. Artinya kayak misalkan Anda sakit flu, ya minum obat flu sama mengkonsumsi madu masih bisa kok, masih bisa. Rata-rata kombinasi aja sih, nggak ada masalah. Hanya saja kalau misalkan nanti kalian tahunya gimana sih bertabrakan atau tidak dari jurnal. Itu sebabnya hari ini untuk materi saya langsung ambil jurnal. Nah, jurnal ini ada berapa tadi? Ada 5 topik. Ya, jadi nanti untuk kalian cukup membaca jurnalnya, kemudian membuat resume saja, satu kelompok satu dikirimkan via Google Classroom saja. Jadi untuk pembelajaran pertemuan berikutnya kan dilaksanakan hari ini ya, hari ini 2 pertemuan. Nah, pertemuan yang berikutnya kalian saya ajari bagaimana sih biar tidak sekedar ini boleh enggak, itu boleh enggak, jari ini si A minum ini boleh, kalau sakit mah katanya si B ini enggak boleh. Nah, kalian pada pembelajaran herbal ini hanya saya tekankan bagaimana Anda menjustifikasi, menemukan alasan ilmiahnya. Nah, dengan cara melihat dari jurnal ya seperti itu metodenya. Nanti saya share di Google Classroom, dikerjakan berkelompok, diresum saja. Ya, ada yang sebagian ada yang bahasa Inggris, mungkin hanya 1 jurnal, tapi yang lainnya ada yang bahasa Indonesia. Jadi itu memperkaya kalian dalam hal, oh ternyata kayak gini ya untuk menemukan pengobatan herbal. Dan ini hanya sebagian saja. Contohnya untuk asam urat, tadi saya hanya memberikan untuk jurnal untuk kunyit putih sama rebusan daun salam saja. Jadi hanya 2. Misalkan yang lain ada, memang ada bisa. Kayu manis itu sering dipakai untuk asam urat. Bapak saya sembuh juga menggunakan kayu manis. Oke, nah sekarang misalkan yang tadi 3 helai kumis kucing takarannya 2 gelas, 1 gelas diberikan 2 gelas, biasanya hanya mengurangi kecepatan efeknya saja. Jadi yang mungkin sekian hari sudah berefek itu lebih panjang karena kita mengencerkan. Ibaratnya hanya seperti itu saja. Kemudian bagaimana tanggapan kelompok tentang cara mencegah pengobatan herbal kita tidak bertolak belakang? Tadi sudah saya sampaikan ya. Agak caranya dengan cara melihat di jurnal kandungan zatnya apa. Nah itu bertabrakan atau tidak, hanya seperti itu saja ya. Jadi saya di level untuk pengobatan herbal ini kalian review karena nanti soal ujiannya saya ambil dari situ
Ya, intinya setiap jurnal cukup dilihat zatnya apa, cara bekerjanya bagaimana, dengan metode merisetnya bagaimana, hanya itu saja nanti direview. Tidak usah tidak usah dikumpulkan hari ini, boleh Anda kumpulkan sebelum pertemuan minggu depan. Mungkin pertemuan minggu depan hari Selasa ya? Siap Bu, hari Selasa tanggal 30 Maret. Oke, jadi nanti jurnalnya yang nunggu saya share di Google Classroom dulu ya. Mungkin kita bisa break sekitar 30 menit, Bu Kori sarapan, Anda juga istirahat. Jadi nanti semua pertanyaan yang ada di kolom chat room dipindah ke Google Classroom sama seperti sebelumnya ya, beserta PPT-nya. Nah, setelah itu nanti Anda tunggu mungkin sekitar jam 10.15 atau 10.30 Bu Kori akan upload jurnal yang kalian perlu resume di Google Classroom. Nah, itu ada 5 jenis penyakit kalau nggak salah kalau berdasarkan silabus. Dan nanti kalian membagi diri sesuai dengan situ. Atau pakai kelompok yang kemarin yang sudah ada juga monggo saja, saya serahkan PJMK saja atau kesepakatan kelas. Yang jelas nanti yang saya share adalah jurnal tentang asam urat, tentang hipertensi, batu ginjal, TB paru, DM, kanker adanya. Jadi nanti saya share di Google Classroom. Setiap topik ada sekitar 2-4 jurnal. Ada juga yang satu yang isinya modul. Nah, itu Anda pelajari saja. Jadi saya berharap dari resume itu nanti Anda ada tambahan wajah. Nah, kemudian jika nanti pertemuan berikutnya, berarti hanya tinggal Bu Kori tinggal hanya review saja tentang kuliah herbal sama kuliah akupunktur. Nah, jadi kita bisa ngobrol lebih banyak di pertemuan minggu depan seperti itu. Itu ya. Siap Baik, Bu. sebelum saya tutup ada yang ditanyakan? Bu, mohon izin bertanya. Nggih, Gitu ini tugasnya kelompokan ya Bu? nggih, kelompok saja biar enggak berat. Oke, ada lagi?